Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflaha al-muttaqun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita bertemu dengan tahun 1448 Hijriah tentunya. Hadukum bihi, semoga tahun ini menjadi tahun yang paling berkah buat kita, keluarga kita, anak dan istri kita, dalam segala urusan luar, urusan dalam, urusan ekonomi, urusan kesehatan, semuanya Allah perbaiki insyaallah, dan kita diberi kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Ya. Dan pokok pembahasannya masih tentang sholat jamaah. Masih tentang sholat jamaah. Saya akan sedikit mengingatkan bahwa makna sholat secara bahasa itu adalah doa. Ya. Kalau secara syariah, ucapan-ucapan, pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kemudian Nabi menganjurkan kita dalam sholat ini, ya, yang tadi disebutkan bahwa sholat ini secara bahasa adalah doa. Untuk apa? Berjamaah. Untuk berjamaah. Maka saya agak berat kalau mendengar orang ngapain doa berjamaah. Mendingan doa itu kita langsung kepada Allah sendiri-sendiri. Saya mau jawab, ngapain ente sholat jamaah? Mendingan ente sholat sendiri-sendiri. Diperintahkan Nabi yang sendiri-sendiri. Enggak. Yang disuruh oleh Nabi kita suruh sholat jamaah. Ya. Itu sih dalil bodoh dari saya. Kalau sholat yang namanya juga doa disuruh berjamaah, kenapa tidak kita berdoa berjamaah? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah banyak tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu jamaah. Ya. Nah. Baik. Terakhir yang kita baca adalah hadis tentang khairu sufufir rijali wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ini hadis mengandung bahwa sholat jamaah itu tidak harus laki, selalu tidak, perempuan pun dianjurkan untuk sholat jamaah, baik mereka ikut dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan sendiri, ya. Sebab Nabi mengatakan khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya sop laki-laki itu yang ada di depan. Yang kurang sempurna di belakang. Awas nih, jangan salah paham ya. Yang jelek belakang, bukan jelek. Itu jamaah kan sudah bagus. Jamaah dipuji oleh Nabi. Kok Nabi mengatakan demikian? Ini menyindir kita bahwa yang sop di belakang itu kalau laki-laki harus menjaga hatinya. Harus menjaga hatinya karena di belakang ada perempuan. Suara perempuan kadang-kadang mengganggu, ya, mengganggu hatinya, bikin syahwat dan lain-lain. Enggak perlu diperpanjang. Demikian pula sebaik-baiknya sopnya perempuan yang di belakang.
Jauh dari laki-laki. Kalau dia sembahyang sama-sama nih. Ya. Yang jelek yang depan. Apa berarti jelek sholatnya? Kan sholatnya jamaah. Dipuji oleh Nabi SAW. Maksudnya jaga apabila anti berada di shaf paling dekat kepada laki-laki, jaga hatinya, jaga juga mata. Ya. Semuanya baik. Nah, baik. Itu yang terakhir. Soal sholat jamaah, yaitu tentang shaf laki-laki dan shaf perempuan. Jadi shaf ini banyak ya. Ada shaf awal, shaf sani, shaf salis, ya, shaf kambing, shaf sapi, ya, ya banyak tuh. Ya shaf, kalau shaf, kalau ini shaf, kalau tadi shaf, ya. Orang Arab bilang saub, ya. Kita lanjutkan, masih tentang jamaah. Jazakumullah khair. Antum sekarang ini berada di tengah-tengah jamaah. Nikmat. Yang akan dibicarakan jamaah, sementara antum berada sekarang di tengah-tengah jamaah, sedang melaksanakan nih. Rasulullah senang sama kita nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala manun syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bidarin amin wa huwa hadithul haramain al-allamah al-habib Muhammad bin Alawi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Syarhul Ummah ila an qal wa min fadailil jamaah, dan dari keutamaan jamaah pula. Kan kita udah dengar jamaah itu kalau sendiri satu jamaah bisa jadi 27. Kalau kita pakai duit, kalau kita sholat sendiri ente dikasih 10.000, tapi kalau jamaah 250.000 dan mungkin 270.000. Insya Allah 270.000 lah, ya. Dan 270.000 ini bukan duit cetakan Indonesia, bukan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan dari saya. Baik. Apalagi hadirin? Khala. Wa min fadailil jama'ati anna man shallal isya'a fi jama'atin. Daripada keutamaan jamaah, barang siapa sholat isya dalam keadaan berjamaah. Antum berjamaah nih, ya. Sholat isyanya jamaah. Faka'anna maqama nisfal lail. Maka orang tersebut seperti bangun setengah malam. Jadi ente sholat terus sampai jam 12 malam, kuat. Tapi berkah jamaah Allah anggap seperti itu tuh. Seperti antum sholat setengah malam. Tambah lagi yang susahan dikit. Wa man shalla subha fi jama'atin maka annama shallal laila kullah. Dan barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sembahyang semalam suntuk. Baik. Jadi kalau digabung isya jamaah, subuh jamaah, seperti apa itu sholat? Seperti satu malam setengah, ya kan? Isya setengah malam, subuh semalam suntuk, satu malam setengah. Ini baru sholat subuh dan isya. Kenapa yang disebutkan di sholat subuh dan isya? Yang paling susah sholat subuh dan isya. Kata di masjid-masjid biasanya, kalau maghrib, masya Allah ramai, isya udah lain. Apalagi subuh. Ya. Subuh itu kebanyakan anggota masjidnya veteran tahun 45 semua. Yang udah bungkuk-bungkuk, ini itu, yang mudah-mudahnya jarang. Banyak veteran, saudara-saudara. Yang udah inget-ingetnya kurang terus. Baik. Jadi hadirin, begitu hebatnya jamaah tuh. Isya dan subuh. Jadi lebih dianjurkan lagi. Kepada siapa saya akan sebutkan supaya sholat isya dan subuh ini berjamaah? Semuanya. Untuk saya dan Anda. Lebih penting lagi yang biasa bawa kendaraan. Yang bawa kendaraan, usahakan sembahyang isya dan subuh
berjamaah. Karena akan dijaga oleh Allah sehari penuh. Insya Allah tidak mendapatkan kecelakaan yang enggak ada. Sampai mengerikan begitu. Berkah sholat subuh dan isya berjamaah. Ya. Baik. Kama fil hadis. Jadi di hadis lain kan barusan beliau mengatakan wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anma shallal lail kullah. Ada hadis lain di riwayat lain ya. Yang isinya man shallal isya'a wal fajra fi jama'ah. Jadi hadisnya man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin fa ka'annama shallal lail kullah. Siapa yang salat isya dan subuh berjamaah seperti semalam suntuk dia salat. Ada yang kuat sudah illa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah jamaah isya dan subuh seperti itu. Silakan. Ini ajakan buat saya dan saudara-saudara untuk tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah. Habib Ali nambahin, Habib kalau dhuhur asar gimana? Sama. Dhuhur asar maghrib juga sama. Tambah banyak lagi duitnya saudara. Kita kan kalau usaha ingin banyak untung. Itu kan tadi untungnya. Bonusnya dari Allah SWT. Wailah sholat kewajiban Anda. Itu modal kita sholat. Gak sholat dosa ente. Sholat kita yang sholat, Allah nggak butuh sholat kita. Untuk kita itu dikasih bonus lagi. Sholatnya cuma 4 rakaat seperti 1000 rakaat. Karena jamaah. Karena jamaah. Kalaupun kepepet barangkali di rumah jangan sholat sendiri, sholat jamaah. Sama siapa? Sama keluarga. Sama anak, sama istri. Makanya jangan menduda. Kalau ada janda ente duda, gaib tuh janda. Biar ada teman sholat jamaah. Ketawa anak ngomong begitu. Padahal kan benar omongan. Jangan sholat sendiri. Kalau ente duda nggak punya istri, anak nggak ada, kawin buru-buru. Demi apa? Demi bisa sholat jamaah. Kalau kebetulan kawin ke masjid. Yang lebih hebat lagi, dari masjid dia pulang sembahyang lagi dengan istrinya. Dulu di Hadramaut begitu. Ya, ini ada. Jadi dia habis sholat di masjid, dia pulang ke rumah, dia sholat lagi. Supaya keluarganya juga dapat ganjaran sholat jamaah. Ya, baik. Itu daripada khusus sholat jamaah. Kalau ente sholat sendiri, sekalipun di masjid nggak dapat. Seperti bangun setengah malam atau seperti sholat semalam suntuk, kecuali dengan jamaah. Baik. Kalau wa min khasaisil jamaah yang lain, wa min khasaisil jamaah anna man sami'a nidaaha wa lam yujib bil hudur wal musyarakati ma'a khuluwihi min al a'dzar fa inna salatahu naqisatun. Daripada keistimewaan jamaah, bahwasanya apabila seseorang mendengar panggilan azan, ini makna jauh, makna dekat, qomat, ya qomat, berarti kan orang itu nggak jauh berarti. Kemudian dia tidak ikut jamaah, padahal sudah dengar qomat, bisa ikut jamaah, nggak ada sebab, nggak mau ikut itu jamaah, dia sembahyang sendiri. Ma'akhuluhi minal a'dzar. Atau mungkin anak main di rumah aja sama istri. Jangan. Kalau dia dekat dari masjid, dengar azan, dengar gua tuh salat, sembahyang di rumah, nanti sembahyang lagi dengan istri. Ya. Salatnya kalau dia di rumah, fa inna salatahu naqisatun, salatnya kurang sempurna. Jadi kalau ente ada jamaah, bisa jamaah, ditinggalin tuh jamaah, salat kita kurang sempurna. Ini nggak disebutin sholat sendiri, tidak disebutkan sholat sendiri, kan bisa terjadi juga jamaah dengan istrinya, nggak sempurna seperti sholat di masjid. Makanya orang-orang yang dekat masjid itu harus tahu betul-betul hak masjid, ya. Dan saya harap hak masjid yang Anda tahu itu diberitakan kepada anak-anak kita supaya jangan main-main di masjid, ya.
Kebanyakan anak-anak kita nih nganggap masjid tempat main. Kasih tahu masjid ini tempat ibadah bukan tempat main. Jadi sebelum datang ke masjid ajar dulu di rumah. Ada berada di masjid. Ya. Baik, kembali yang sedang kita bahas bahwasanya ketika seseorang itu dapat melakukan sholat jamaah dan dia tidak lakukan, apalagi dengan sholat sendiri, di sini nggak sebutkan sholat jamaah, sekalipun dia sholat jamaah tapi tidak jamaah di masjid, lebih afdal, itu sholatnya kurang sempurna. Sah nggak? Sah, tapi kurang sempurna. Saya yakin, saya dan Anda sependapat, semuanya ingin sempurna kan? Gaji ingin sempurna, ya kan? Baju ingin sempurna, makan, MBG ingin sempurna, ya kan? Iya, semua ingin sempurna. Gak ada yang mau gak sempurna. Tidak ada orang yang tanya, ente mau gak sempurna? Gak ada. Sempurna. Dalam segala hal. Mudah-mudahan Allah jadikan kesempurnaan untuk kita semua dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ini hadisnya nih, ya, bahwa orang yang gak ada uzur jelek tuh, tidak ngikuti jamaah. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'an nidaa falam yamna'hu min ittiba'i udhrun qamal udhr ya Rasulullah. Siapa yang mendengarkan iqamah, terutama iqamah enggak ada uzur dia. Sahabat langsung nanya, apa nih uzurnya Rasulullah? Sampai bakal tahu nih, ini ujungnya kurang bagus nih. Hah? Uzurnya khaufun au maradun, uzurnya takut atau sakit. Sakitnya apa saudara? Sakitnya yang memang gak bisa ke masjid, kencing terus-terusan gak bisa ditahan, maaf, buang air besar terus-terusan gak bisa ditahan, jangan ke masjid, bakal kotorin tuh. Itu. Tapi ada lagi ketemu supaya berkan keluar, ente tadi kenapa gak sembahyang? Anak sakit gatal. Ya, masa gatal nggak ke masjid saudara? Ya, bukan alasan tuh. Ya, sakit-sakit sedikit, Bismillah datang. Bismillah. Jadi, man sami'an nidaa falam yamna'u min ittiba'i udhrun lam tuqbal minhu sholatu allati shalla. Kalau di sini ibaratnya tidak diterima sholat yang dia sholatkan. Ini jamaah dia sholat sendiri, nggak diterima sholatnya itu. Tapi maksudnya di sini tidak sempurna sholatnya, ya, tidak sempurna sholatnya. Begitulah kehebatan jamaah. Hadirin, mungkin nggak nih terjadi? Mungkin. Pebisnis Islam, sholat, dia senang jamaah, ada janji. Kebetulannya dia dapat ini teman bisnisnya yang memang dia ada perlu dekat masjid, di masjid. Begitu habis sholat sunnah, ayo kita keluar dulu dah, jauh ini. Allahu Akbar, ngomong lagi asik bisnis nih. Orang kalau lagi asik bisnis kan lupa. Akhirnya jamaah lewat, dia masih ngobrol. Bisa terjadi begitu? Bisa nggak begitu? Bisa. Dan banyak sekali sebabnya. Syaitan itu pintar kan? Banyak sekali sebabnya. Ya. Nah. Gala. Jadi hadirin, tetap sholat jamaah itu harus diprioritaskan, kata para sekarang. Ya. Jangan sholat sendiri. Alangkah baiknya kalau kita lihat orang sendiri sembahyang, seperti zaman Nabi kan disuruh bantu. Ta'awanu 'alal bir. Jangan sholat sendiri sama anak. Karena dia terlambat, sholat lagi. Itu hukum sholatnya apa? Hukum sholatnya sholat sunnah, tapi bentuknya wajib. Tapi dia sholatnya sholat sunnah, semuanya sama. Isya usolli fardhu, misalnya dia mengum usolli fardhu isya makmuman. Nggak usah bilang ada, nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau dia jadi imam, harus dia ngomong imaman. Orang yang sholat i'adah, ulang sholat, kalau dia jadi imam harus mengucapkan imam, ya, karena dia sholatnya sunnah.
Dia udah sholat. Ya. Sholat 2 kali boleh nggak? Nggak boleh. Sholat 2 kali nggak boleh. Jadi dia harus mengucapkan imaman. Sementara orang yang sholat bukan ibadah, kalau jadi imam, kalau dia tidak mengucapkan sebagai imaman, sah. Cuma dia tidak dapat ganjaran jamaah. Jadi harus mengucapkan imaman. Ucapan imaman tuh, ya kan? Kalau ente tidak ucapkan, walaupun sunnah, tidak dapat ganjaran jamaah, sah sholatnya. Tapi makmum, kalau tidak bilang makmuman, waalaikumsalam. Makmum tidak mengucapkan makmuman dalam niatnya, tidak sah sholatnya. Mungkin Anda sudah belajar dengan ahli fikih di sini, ada yang ngajar fikih, tidak sah. Ya. Lain, kita lanjutkan. Qala wa min khasaisil jamaah annaha tadfa'ul wiswas. Daripada keistimewaan jamaah itu dia obat was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati, jin, ya, manusia banyak bikin was-was tuh. Ya. Nah, ini jamaah bisa ngilangkan itu, ya. Wa tahfadhu minasyaitan, dan menjaga dia dari syaitan. Syaitan itu dia seperti bernegara. Kepalanya kalau nggak salah iblis. Syaitan anaknya. Nanti ada pegawai-pegawai, menteri-menterinya, lurahnya, RT-nya, pegawainya, terus yang hansip. Kalau sekarang apa namanya? Bukan hansip, sekarang apa? Yang keliling-keliling tuh, apa? Satpolnya. Ya, ada satpol syaitan ada tuh. Jadi hebat. Bagian ganggu di al-Sa'ada. Ente ini hari bagian mana? Sa'ada. Ini Al-Hawi, ini Kuitang, itu ada, dia punya tuh. Luar biasa, semua. Yang goda hati lain, yang goda pikiran ente lain, dia masuk dalam peredaran darah. Ini jangan pakai pikiran otak kita nih, nggak sampai nih. Ini urusan iman kepada Allah SWT. Nabi yang mengatakan, fa inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Syaitan itu masuk ke kita di perjalanan darah ini, aliran darah. Nabi kata, fadayyu bisawm, kecilkan aliran darah itu dengan puasa. Kalau sudah aliran darah kan berarti pemikiran kita bisa dikuasai. Makanya kan ada darah tinggi, darah rendah. Itu kebetulan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan bahwa syaitan masuk ke manusia ini di dalam peredaran darah. Kalau kita kembali ke ilmu kedokteran, ada darah tinggi, ada darah rendah. Jadi darah mempengaruhi itu. Orang darah tinggi cukup parah, seperti ini segala macam. Orang darah rendah lain lagi, bisa sakit dan seterusnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tapi kalau ngomong begitu, tapi kita bisa maknakan kan seperti itu. Kehebatan Rasulullah SAW. Baik. Jadi wa tahfadhu minasyaitan, dijaga dari waswas dan dijaga dari syaitan. Setan yang mana ya? Setan yang goda tuh. Satpol goda sholat tuh. Ya. Satpol syet namanya. Apa? Satpol syet. Ini kan satpol biasa. Ini satpol setan. Ya, enggak kelihatan. Wa annal qauman alladzi la tuqamu fihim al-jamaah yastahwidhu alaihim syaitan. Nah, ini penting nih. Ini nukta penting nih. Ya. Bahwasanya satu kaum apabila di daerah tersebut tidak didirikan jamaah, maka syaitan akan mempengaruhi orang kampung tersebut. Saudara, saya berani sumpah. Kalau satu kampung, misalnya kampung A nggak ada sholat jamaah, kampung B ada sholat jamaah, pasti kampung B lebih aman, lebih bagus, lebih tentram. Sementara A pasti kacau. Kenapa? Tidak ada jamaah. Ini nyindirin kita. Masjid di sekitar kita, musola di sekitar kita, Allahumma kalau nggak ada rumah di antara kita, harus ada sholat jamaah. Apa gunanya? Dia memperkecil
ruang gerak syaitan. Jadi ketika ente jamaah begitu, si satpol itu nggak berani datang. Kenapa? Ada malaikat yang sudah siap tembak. Kapan malaikat yang sudah tembak? Kalau ente mau sholat jamaah, seolah-olah begitu. Seolah-olah seperti itu. Itu obatnya. Kalau tidak ingin dikuasai syaitan, sholat jamaah. Itu obatnya. Ya. Nah, baik. Kita lihat hadisnya. Dari mana nih? Kok harus sampai begitu? Kalau nggak ada di satu daerah tidak ada sholat jamaah, kacau. Ini hadisnya. Qala fa'an Abi Darda'i radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau sahabat ini mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin." Tidaklah 3 orang saja di satu desa, 3 orang. Oke, jangan ditangkap 3 orang, 3 keluarga. 3 keluarga. Jadi 3 orang. Wala banwin. Baik itu tempat kota besar atau di kampung, ya. Kampung atau kota. Nah, la tuqamu fihimus shalah. Di situ tidak didirikan salat. Ini hanya disebut salat sama Rasulullah, tapi maksudnya salat jamaah nih ya. Illa qad istahwadha alaihim syaitan, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Bakal kacau perbuatannya. Mudah bermaksiat kepada Allah SWT. Kurang ketakutannya kepada Allah SWT karena tidak didirikan salat jamaah. Makanya saudara kalau umpamanya pindah ke satu daerah, kan sekarang banyak perumahan-perumahan tuh. Ya, namanya bagus. Ya. Sutra Mas, surga dunia. Saya belum pernah lihat perumahan neraka. Gak ada. Semua bagus-bagus sama namanya. Ya kan? Tapi bagusnya jamaahnya tuh. Kalau ente memang di situ muslimin, ayo gerak. Ajak biar bisa sholat jamaah supaya tidak dikuasai oleh syaitan. Jadi ada senjata di situ, kita punya senjata. Ya. Kalau Amerika takut sama orang muslimin, disangka ada senjata nuklir, padahal bohong. Kenapa saudara? Takut karena orang ibadah kepada Allah SWT. Seperti itu mereka takut. Setan juga takut tuh. Begitu masuk, wah ada nuklir nih. Gak jadi tuh setan mundur kalau ada sholat jamaah. Seolah-olah dia punya senjata sudah disimpan. Makanya di kampung-kampung itu dirikan sholat jamaah supaya barakah. Ya, jangan dijadikan grup-grup kerambol, grup domino, grup berantem, grup boxen. Gak ada saudara. Bikin grup-grup jamaah, grup ngaji ini. Ini yang manfaat dunia wal. Saya nggak mengatakan Anda tidak boleh senang. Bismillah boleh senang. Main ini Bismillah selama tidak bermaksiat kepada Allah. Bismillah. Tapi jangan lupa sholat jamaah didirikan di daerah kita. Harus ada. Ya. Baik. Apa tuh kalau tidak ada? Ini 3 orang walaupun di kota atau di desa. Illa qad istahwadha alaihim syaitan, pasti dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu, Nabi kasih obatnya nih. Ini obatnya sekarang. Fa'alaikum bil jamaati, hendaklah kalian bersatu berjamaah. Jamaah salatnya. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah, karena sesungguhnya kambing yang digembalakan itu yang disikat oleh serigala yang menyendiri. Kalau banyak enggak berani tuh serigala. Dilawa sama teman-teman yang kambing. Tapi kalau dia melenceng aja sendiri, disikatnya sama serigala. Setan itu lebih dari serigala. Setan itu lebih dari serigala. Lihat contohnya Nabi SAW. Kata Nabi, kamu harus sholat jamaah supaya terjaga. Kalau enggak, dikuasai setan. Diumpamakan oleh Nabi seperti kita orang ini kambing. Tapi bersatu. Serigala nggak berani. Begitu ada satu aja melenceng sedikit, disikat sama serigala. Setan itu lebih dari serigala, seperti itu setan. Dan jamaah dia takut. Walaupun tetap semua orang itu ada setannya. Kita semua ini ada setan, ganggu kita ada. Sama-sama kita. Ada malaikat, iya. Akibatnya sudah jelas. Kalau dia berbuat baik lagi, ada lagi malaikat-malaikat lain. Setan pun begitu, saudara.
Ada setannya. Dan hanya satu saja. Yang setannya nyerah, setannya siapa? Nabi Muhammad SAW itu setannya nyerah. Kepada Rasulullah nggak bisa sama. Kalau pada kita masih nggak bisa. Kita masih banyak ada aja. Kenapa ada setan? Walaupun ada malaikat, tapi ada setan juga. Makanya kita suka keliru kan? Suka keliru. Ada setan. Suka was-was. Ada setan. Suka melakukan sesuatu hal yang nggak baik. Kenapa? Ada setan. Nah, makanya berbahagia orang-orang yang mau mengaji. Orang mau mengaji itu seperti ente nambah baju perang rompi. Ini rompi nih. Jamaah rompi, ngaji rompi, ngomong baik rompi, salawat rompi, doa rompi, Asmaul Husna rompi. Ini pakaian rompi itu banyak karena setan senjatanya luar biasa. Tapi kalau ente punya rompi itu mental dia nggak bisa apa-apa. Berbanyak rompi Anda. Ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Lebih hebat lagi tuh. Ayo sekarang. Gratis kok rompi itu. Rompi yang menjaga Anda ini gratis dari Allah. Modalnya apa? Mau. Modalnya mau. Lah kenapa orang nggak mau haji? Itu dia, ada setan kan. Begitu berangkat, begitu berangkat anak pusing. Begitu berangkat anak lagi gak enak sama istri ini segala macam. Objekan kita dapat 500 juta. Hilang tuh sakit gigi. Hilang tuh pusing. Hilang tuh berangkat. Tapi bagian ke masjid, bagian pengajian pusing. Anak lemas. Anak ini dan itu. Siapa? Karena ada setan. Kan kita nggak lihat setan tuh. Tapi perlakuannya kepada kita ada. Bekasnya dari perlakuan setan itu ada di kita. Nah, jamaah ini rompi kita dari setan. Walaupun tetap setan itu ada, tetap kita digoda. Ya. Nah, qala fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhibu minal ghanam al khasiyah. Tetapi adalah kalian berjamaah. Ini dalam segala hal yang baik tentunya kita berjamaah. Kambing yang menyendiri yang disikat, kalau umpamanya itu kambing-kambing banyak digembalakan, yang disikat itu kambing yang menyendiri oleh serigala. Jadi kalau Anda menyendiri, setan lebih mudah menguasai kita semua. Kalau fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif, ini Nabi ngomong sama satu orang yang dia kalau sembahyang di rumah dulu. Dan mengatakan seandainya kalian sembahyang di rumah-rumah kalian seperti si fulan yang disebut ini orang nih yang enggak suka ke masjid, ya. Kemudian apa? Tataruktum sunnatan nabiyikum. Kamu akan meninggalkan sunnah nabimu. Jadi orang kalau ninggalin jamaah itu ninggalin sunnah Nabi. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini sholat ini sunnah, sholat jamaah. Ada imam lain wajib. Allah Imam Ahmad bin Hanbal beliau mewajibkan sholat jamaah. Kalau nggak jamaah nggak sah, suruh jamaah kalau sholat. Benar, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Kata Nabi kalau kamu selalu tidak mau sholat berjamaah, kamu meninggalkan sunnah nabimu. Itu sunnah Nabi. Nabi enggak semenjak diwajibkan sholat oleh Allah, Nabi tidak pernah sholat sendiri. Enggak ada riwayatnya. Enggak ada riwayatnya Nabi sholat sendiri, enggak ada. Nabi sholat jamaah. Pertama beliau dengan Allah sendiri lain. Tapi setelah diangkat menjadi Nabi dan sholat itu diwajibkan, Nabi tidak pernah sholat sendirian, selalu sholat jamaah. Jadi orang yang sholat jamaah itu seperti kok takut sih Anda ngomongnya? Orang yang berjamaah itu seperti Nabi, saudara. Nabi nggak pernah ninggalin jamaah. Seperti Nabi, saudara.
hebat ini orang-orang yang berjamaah. Ya. Nah, baik. Walau annakum salatu fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnat Nabi. Kalau kalian itu sembahyang di rumah, sekalipun itu jamaah, meninggalin sunnahnya Nabi kamu. Nabi sembahyang sama-sama jamaah. Anak sholat masjid di masjid. Ya, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Ketika kalian menyepelekan, bukan ninggalin lebih hancur kalau ninggalin. Saya tidak akan mengatakan kalau di sini kalimatnya meninggalkan. Tidak, Anda jangan menyepelekan sunnah. Ketika kalian menyepelekan sunnah, kamu bakal sesat. Betul. Ingat, jangan menyepelekan sunnah. Man tahawana 'ani sunnah, kata ulama, uqiba bihirmanil fara'id. Siapa orang yang menganggap enteng sunnah, nanti dia dapat bala yang ninggalin yang wajib. Contohnya, yuk sunnah, sunnah. Ujungnya yang wajib ditinggal. Bayar. Jangan menyepelekan sunnah. Ya, meremehkan sama enggak? Ya. Malah kita yang lebih hebat, yang sunnah kita anggap wajib. Contohnya apa? Kalau ketinggalan, misal kita tiap habis maghrib sembahyang 4 rakaat. Karena ada pengajian cuma 2 rakaat kan hilang 2 tuh. Berarti yang 2 enggak sempat kita kerjakan. Karena thalabul ilmi lebih baik daripada sholat jamaah, daripada sholat sunnah. Waduh, itu kalau ingin kita bikin setan jumpalitan, qadha yang sunnah. Kalau kita ingin setan jumpalitan kesel luar biasa, qadha yang sunnah. Belum sembahyang, dia sunnah, datang ke masjid, udah sembahyang, dhuhr nih, sembahyang. Qobliyah bukan ya? Belum, sembahyang qobliyah setelah itu. Gak apa-apa, boleh. Setelah dhuhr, dia sembahyang. Katanya qobliyah, gak apa-apa. Boleh. Itu setan paling kesel. Sunnah aja di qadha, apalagi wajib. Orang-orang yang bisa memegang sunnah ini orang-orang besar, saudara. Ya. Sebagian orang besar itu jangankan sunnah, dia bilang saya dari mulai akil baligh belum pernah melakukan yang makruh. Yang makruh ada. Coba kita sekarang nih. Maaf ya, yang rokok berapa puluh tahun. Ini dari mulai dia baligh, saya nggak pernah melakukan yang makruh. Yang makruh nggak dilakuin. Ini semua pikir yang sunnah. Ya. Jadi tentu saudara, hal-hal yang macam ini nih perlu ada kemauan. Dan ketika ada kemauan, ingat, setan di dalam peredaran darah Anda pasti setan ngomong, betul itu sudah itu bagus, ini kan masih ada waktu untuk setan internet, masih ada waktu kan emosi ini ada bulan ya, kadang-kadang pencegah kita itu bisikan-bisikan halus dari siapa? Dari setan. Mungkin juga ini khutbah fulan penting khutbahnya. Bisa aja. Pintar itu ya kan itu. Waduh. Kalau setan bodoh kita gak ketipu. Setan itu pintar. Kayak polisi, maling lebih pintar biasanya. Dibikin alat, dia bisa juga. Oh, setan begitu, apalagi setan gak kelihatan lagi. Jadi banyak cara menggodanya aja. Cara menggodanya tuh banyak. Dari istri, dari televisi, dari radio, dari penceramah, dari bacaan. Padahal kan bisa kita tinggal dulu untuk kita kerjakan. Disengajakan nanti, kan nanti itu kan bawa waktu kan. Kalau umpamanya pelaksanaan sunnah ini dari A ke B, ketika itu berada
ada di tengah-tengah mau bacakan, kita bilang nanti. Datang B, bisa hilang. Lawannya apa? Anda harus qadha, itu sunnah. Nanti nggak digituin sama setan. Yang mengqadha sunnah, dia udah apa namanya? Angkat tangan sudah. Dia berjumpa. Saya goda di sini, dia qadha salatnya. Sunnah aja di qadha, apa yang lagi yang wajib. Mudah-mudahan kita menang terus insyaallah. Baik. Jadi hadirin, jamaah ini sunnah muakkadah, jangan ditinggalkan. Kalau selalu ditinggalkan, bakal kita jadi sesat. Nabi yang ngomong, niscaya kalian tersesat. Sebab ini perkawinan, ya, misal perkawinan. Saya ambil contoh nih. Perkawinan cukup dengan wali, 2 saksi, pengantin laki, pengantin perempuan, ada mahar, selesai perkawinan. Tapi kan enggak dimeriahkan. Orang-orang banyak. Ada makanan, marawis, ada marawis, ada maulid, dimeriahkan. Wajibnya padahal tadi itu aja. Berapa orang? 2 calon pengantin laki, calon pengantin perempuan, walinya si laki-laki, penghulunya, bisa penghulu, ya, saksi 2, ada maharnya, ucapan selesai. Tapi kan nggak begitu. Beres pedang, ada lagi marawis, kadang-kadang diangkat-angkat pengantin, cemplungin ke sungai. Ya, di sini nggak ada tuh. Di Surabaya tuh tempatnya Abi Helmi itu. Ya, saya pernah lihat pengantin dibawa sama apa? Sama kurung batang. Pengantin dibawa sama kurung batang, jangan lupa itu. Ini mau ke rumah perempuan nih pengantin, tapi ini nggak usah ditiru ini, ya. Ini keterlaluan, ini bukan memeriahkan nih. Nah, maksud saya di sini apa? Perkawinan itu cukup dengan segini, tapi dibikin seperti ini. Supaya apa? Meriahkan ibadah Anda. Yang satu ini, yang wajib, ini cuma segini yang wajib. Salat dhuhr, satu. Meriahkan dengan apa? Sunnah 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sesudahnya, atau 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Dan Anda bisa banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Bacaan-bacaannya, doa-doanya, salawatnya, semua itu memeriahkan. Kayak tadi perkawinan dimeriahkan dengan seperti itu, meriahkan kewajiban Anda dengan melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Enak kan kalau begitu? Ya, perumpamaannya enak. Ya, dimeriahkan ibadah kita. Senang dia. Jadi yang wajib merasa senang itu kalau sholat yang wajib itu bisa bicara, oh terima kasih sama kita. Ya, dilaksanakan sunnah. Ya, puasa begitu juga. Ya, dimeriahkan dengan yang sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau itu kita lihatkan, ditinggalkan, kita bisa sesat. Sesat ini kan Nabi nggak bilang sesatnya bagaimana, banyak, nggak apa-apa. Ya, ya, seperti orang, masalah dia kehausan, mesti minum. Dia kalau minum kan haus. Jadi ada obatnya semua ada obatnya. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Setiap beliau ngomong di pembicaraan itu nggak percuma. Beliau ngasih tahu ini bahaya, ini obatnya. Ini bisa menghancurkan, ini bisa menyatukan. Ini menurunkan kamu, ini menaikkan kamu. Itulah Rasulullah SAW. Dan beliau orang pertama di depan. Beliau di depan. Kalau memerintah, beliau yang awalan yang melaksanakan. Kalau melarang, beliau awal orang yang meninggalkan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pemimpin sekarang nggak ada yang mempunyai jiwa kayak Nabi Muhammad SAW. Jarang, saudara-saudara. Kadang-kadang kalah sama duit, kadang-kadang kalah sama perempuan, kadang-kadang kalah sama jabatan, ya, dan banyak lagi. Ya. Nabi Muhammad tidak. Gampang, benar-benar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjutkan. Wa min khasa'isil muhafazati 'alal jamaah. Keutamaan orang-orang
selalu menjaga jamaah. Kan ada jamaah musiman. Mana jamaah musiman? Cuman lebaran haji, lebaran Idul Fitri, ya, ada perayaan, tarawih, Jumat, lainnya enggak. Musiman tuh. Tapi yang ini yang muhafadzah enggak. 5 waktu dia jamaah. Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi terus di masjid lagi, ya. Apa faedahnya nih? Annaha alamatul imani wal muwasalatu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tanda kehebatan iman Anda dan Anda dekat dengan Allah subhanahu. Dekat dengan Allah. Orang yang selalu jamaah itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa fi tarkiha wal i'rad anha. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau jamaah, meninggalkan jamaah, suratun min suwaril jafa wal kufri wal nifaq, naudzubillah. Dia adalah contoh kekurang ajaran, kekufuran dan kemunafikan. Naudzubillah min. Walaupun Anda tidak jadi kafir, tidak jadi munafik, tapi contoh seperti itu, dicap seperti itu. Bisa. Tidak ada. Kita lanjutkan. Jadi orang yang selalu jamaah itu dia dekat dengan Allah. Apalagi hatinya urusan yang selalu jamaah itu alamat iman. Baik, kita ingat kembali saudara kita yang meninggal. Siapa namanya? Rahmatullah alaih, yang meninggal di sini nih. Haji yang selalu datang. Allah yarham. Ya, tuh lihat. Insya Allah meninggalnya juga husnul. Dalilnya, fa'an Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jafa kullal jafa wal kufru wan nifaq. Kurang ajar dan kekurang ajaran itu, sifat kufur dan sifat kemunafikan itu. Di mana adanya saudara? Kekurang ajaran, sifat kemunafikan, sifat kufur dari seorang muslim, di mana adanya? Dijawab langsung oleh Nabi SAW. Man sami'a munadi Allah yunadi ila shalah. Barang siapa mendengar panggilan untuk melaksanakan salat. Di sini maksudnya yang lebih tepat lagi iqamah, ya. Terus fala yujibu, dia enggak menjawab itu. Dengar qomat sholat enggak dijawab, ya. Ini sembahyang jamaah, dia sembahyang sendiri, kadang di masjid. La ilaha illallah. Itu tanda kemunafikan. Hati-hati ya. Anda di masjid jangan ini, wah itu imamnya lama nih, belum sembahyang. Atau ini bikin jamaah sendiri, jangan. Tapi jangan terlalu disalahkan nih orang yang begini nih. Makanya di dalam kitab sedikit lagi Bibel. Penting soalnya. Di dalam kitab fikih diterangkan kriteria jadi imam. Kalau imamnya makmumnya banyak, nggak boleh panjang-panjang, saudara-saudara. Nanti akibatnya begitu tuh, bikin orang jaffa. Terkena apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sifat munafikan, sifat kekufuran, ya, sifat jelek, tinggalkan jamaah. Siapa imamnya? Kurang, wah panjang, gua nggak mau ah. Ada yang begitu kan? Ada nggak yang begitu? Makanya yang dijadikan imam juga mesti dipilih orang-orang yang disenangi oleh semua. Sebenarnya negara sama juga. Kalau ingin aman, tentram, yang menjadi presiden mesti dicintai oleh semua. Kalau dia maksa, repot kan? Banyak hal-hal terjadi yang jelek. Itu bisa dilihat dalam sholat jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi fuqaha sudah menentukan tuh, orangnya bisa dicintai oleh semua, bisa diterima, bisa ngimbangi. Rasulullah bisa ngimbangi kalau sholat, sempurna sholatnya. Tapi ketika beliau mendengar waktu Allah Akbar ada bayi nangis atau apa itu Rasulullah ada dipercepat sholatnya. Demi apa? Untuk menjaga perasaan si ibu dan itu. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik.
Jadi orang yang sudah meninggal iqamatus shalah, tidak ada udzur, dia nggak mau datang, itu tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kekurangan ajaran dan tanda-tanda kekufuran. Bukan jadi kufur, bukan. Penyakit. Naudzubillah min. Dan kita diselamatkan oleh Allah. Jadikan orang ahli jamaah, pencinta jamaah, penyempurna jamaah, dan dimeriahkan ibadah kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqtasna sayyid. Ada mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurang, mohon maafkan. Insyaallah bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Amin.